Puji nama Tuhan. Shalom sahabat doa dan sahabat iman. Saya terus berdoa supaya memasuki tahun yang baru, damai sejahtera sukacita ada atas kita. Walaupun mungkin ada saudara kita, teman kita yang kita dengar mereka juga mengalami masalah dan persoalan pergumulan yang tidak mengenakan, karena ada yang dengar kena virus ya, COVID-19. Tapi biarlah itu tidak mengecilkan hati kita untuk selalu datang kepada Allah dan selalu minta perlindungan dari Allah. Ada 3 hal yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Yang pertama, yang Allah kehendaki adalah kita perlu untuk terus memuji Allah. Apapun kondisi situasi, apapun tantangan, pergumulan, persoalan hidup kita, teruslah memuji Allah. 1 Tawari 29 ayat 10 dan 11. Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaatnya. Dia mengingatkan kepada seluruh bangsa Israel. Dia katakan harus memuji Allah. Mengapa? Karena Allah yang mempunyai kebesaran, Allah yang mempunyai kejayaan, Allah yang mempunyai kehormatan, Allah yang punya kemasyuran, punya keagungan, punya segala-galanya. Kita harus memuji Dia, kata Daud. Dan saya ingin di awal tahun ini kita juga ingat untuk memuji Allah. Jangan kita larut dalam kesedihan, karena kemenangan Tuhan sediakan bagi orang yang mau memuji dan memuliakan Allah. Daud mengalami pemberkatan yang luar biasa dari Allah, karena di dalam hidupnya dia selalu memuji Allah. Mari ikuti teladan Daud. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Yang kedua, yang Allah kehendaki ada di dalam kehidupan kita adalah memberikan persembahan yang benar. Ada cerita di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4. Di sana ditulis bagaimana Kain dan Habel mereka memberikan persembahan kepada Allah. Kain seorang petani dan Habel seorang peternak kambing domba. Dan Kain dikatakan ketika memberikan persembahan, dia memberikan sebagian dari hasil tanahnya. Berbeda dengan Habel. Habel memberikan persembahan dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Perhatikan, yang satu memberikan hanya sebagian, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Tetapi yang satu, Habel, dia memberikan persembahan yang utuh, yang benar, yang bulat. Ya, dikatakan persembahannya dikenan oleh Allah, karena Habel mempersembahkan persembahan yang murni. Dia menyediakan, dia mempersiapkan persembahannya yang sulung. Ya, kita tahu yang sulung itu yang pertama dari hasilnya dia berikan untuk Allah, dan Allah berkenan. Allah menghendaki kita juga berbuat hal yang sama, memberikan persembahan seperti persembahan Habel. Yang ketiga, kita belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Allah menghendaki kita untuk kita bersukacita senantiasa. Allah menghendaki kita untuk tetap berdoa. Allah menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam ayat itu dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita lakukan itu, buatlah itu. Kita sudah melihat contoh Raja Daud, sudah melihat contoh Habel, dan sekarang Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Itulah yang dikehendaki Allah. Bersukacita senantiasa, selalu, tetaplah berdoa, konsisten, mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi kondisi apa saja.
mau susah mau senang, mengucap syukur, itu yang dikehendaki Allah. Saya menutup dengan satu cerita. Ada seorang tukang cukur rambut dan seorang pelanggan. Seorang pelanggan datang bertamu kepada tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut, karena mereka bersahabat, dia berkata kepada temannya, orang Kristen ini, pelanggan ini, dia berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Temannya berkata, loh, kenapa? Beberapa waktu yang lalu, ada pendeta datang berkunjung ke rumah saudara saya dan mendoakan saudara saya. Pendeta itu berkata bahwa kamu pasti sembuh. Saya menunggu jawaban dari doanya. Sudah sebulan saudaranya masih sakit dan dia berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan. Lalu si pelanggan bingung harus berkata apa kepada temannya yang tukang cukur rambut ini. Lalu dia berkata, oke, kalau begitu. Tidak sengaja dia melihat di depan ruko tempat dia praktek rambut, ya. Dia melihat di sana ada seorang bapak yang rambutnya gimbal, tidak terurus, tidak terawat, panjang dan berantakan. Lalu teman dari tukang cukur rambut yang adalah juga pelanggannya berkata, saudaraku, saya juga tidak percaya bahwa di dunia ini ada tukang cukur rambut. Loh, kenapa? Katanya. Kalau ada tukang cukur rambut, nggak mungkin orang yang di depan sana itu, di depan ruko kamu ini, rambutnya seperti itu, tidak terurus, tidak terawat, gimbal dan berantakan. Lalu tukang cukur rambut berkata, saya tukang cukur rambut, saya mau beritahu, orang itu dia tidak bisa dicukur rambutnya karena dia tidak mau datang kepada saya. Kalau dia datang kepada saya, pasti saya akan cukur rambutnya. Lalu si pelanggan yang ada sahabatnya berkata, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kesembuhan kepada saudara kamu. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kamu dan saudara kamu datang kepada Tuhan Yesus untuk minta kesembuhan? Kalau kamu percaya Tuhan ada, kamu datang kepada Dia dan kamu minta dan undang untuk Yesus menyembuhkan saudara kamu dan bahkan menyembuhkan iman kamu, kamu akan melihat bahwa Tuhan Yesus ada. Sahabat doa, sahabat iman, biarlah apa yang Allah kehendaki, yang harus kita buat di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan makin dimuliakan, akan kita buat di dalam kehidupan kita. Selalu memuji Tuhan, selalu memberikan persembahan yang benar untuk Tuhan, dan selalu bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam situasi apa saja. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Tuhan memberkati. Selalu menyenangkanmu, ku rindu selalu